miring dulu. Aku itu sebetulnya netizen muak dan agak jijak ya kalau menanggapi si dokter Bopeng. Tapi karena media nyariin aku, udah aku klarifikasi aja cukup satu di sini ya. Biarkan dia melanjutkan kegilaannya. Jadi kalau ada si dokter Bopeng ini bilang kalau si apa itu namanya si dokter Justiper ini main Markus-Markusan, nggak salah kan dia yang bilang katanya. Syukurin laporannya P19 di mana seorang terlapor tersangka itu bisa tahu kalau kasusnya itu di P19. Ini makanya ya penegak hukum ini ya sudah itu si dokter Bopeng cengkiwing aja, adili di meja hijau. Kebanyakan cakap membuat resah masyarakat Indonesia ya. Ini mohon maaf nih, sebetulnya aku agak jijik menanggapinya, tapi karena terlalu banyak cakap harus diinjak ya, harga dirinya kita injak sama-sama. Aja nih ya Bopeng ya, tak kasih tahu ya, walaupun kau buta hukum dan kau skincare tetap aja Bopeng gak ada ambilan ya. Namanya pelapor itu pasti tahu kalau ada pergantian JPU, karena pelapor itu berhak tahu JPU itu nanti untuk ngebela dia. Yang nggak umum itu, lu sebagai terlapor kok tahu ada P19? Sebetulnya yang main Markus-Markusan siapa sih? Sulit ya. Udah diam, udah aman, udah damai, masuk lagi. Setiap kau ngomong di depan wartawan, selalu kau menunjuk dirimu sendiri. Kau bilang lah, kok aku tahu P19. Geblek, bodoh. Kan kau yang cerita duluan kalau kau yang bilang itu P19. Kau lupa ya? Memang kau tuh sinting ya. Memang kalau ada orang sinting tuh gak ada obat deh ya. Itu yang pertama ya. Kau sendiri yang bilang itu P19 dan kau tahu itu P19. Aku aja gak tahu sebagai pelapor. Harusnya pelapor yang tahu P19. Kok jadi kau yang tahu duluan P19? Tapi di media kau bilang kok aku yang tahu jadi P19. Kau balik-balik kan semua perkataan itu ya. Memang kau ya jahat ya, luar biasa kau. Udah kau tobat kau ya. Ada ya manusia seperti kau yang nggak tobat. Terus kau bilang lagi diganti jaksanya. Tolol, geblek. Yang ganti tuh kau, bukan aku. Kalau aku harus tahu jaksanya siapa, karena jaksanya itu nanti jadi pengacara aku di dalam pengadilan. Ya aku harus tahu siapa jaksanya. Dan SPDP itu diberikan ke aku. Gimana sih? Itu di sampingmu pengacara loh. Gimana itu? Diajarin dong itu penasihat hukumnya ya. Jangan terlalu bodoh ya. Aneh sih ya melihat orang yang seperti ini. Ya aku harus tahu siapa jaksanya karena aku pelapor. Aku nanti didampingin sama JPU. Dia tuh jadi JPU ku. Nah sekarang ya pada di SPDP pertama itu ada jaksa yang pertama dan aku nggak kenal. Kau bilanglah saudaraku. Tiba-tiba sekarang diganti kau bilang saudaraku. Yang kedua ini itu asalnya dari Banten, dari tempat kau, geblek. Berarti dari kau. Satu lagi ya, terakhir ya, Sinting. Nah kau bilang Markus-Markusan. Yang Markus tuh kau, Sinting. Kan kau yang banyak duit. Kau bilang aku miskin. Gimana aku mau Markus? Memang kau Sinting kau ya. Oh alah, semua kau tuduh orang, padahal kau menunjuk dirimu sendiri. Kan kau yang bilang aku dokter miskin. Gimana aku mau pakai Markus? Gimana aku mau membayar-bayar? Yang membayar itu jelas-jelas ya kau Sinting. Memang kau ya. Sekarang tuh tinggal buying time aja ya. Kau kasih aja uang kau terus menerus. Aku tetap mendapatkan keadilan. Paham kau? Sekalian ya. Jadi kau tuh harus kalian mengeluarkan duit kau sampai sana tuh. Sampai kepada oknum di paling tinggi ya, di Kejagung sana. Kau cari oknum yang bisa menolong kau ya. Karena aku pasti akan berupaya seluar biasa effortnya aku untuk mendapatkan keadilan ya. Nama baikku tuh harus dibersihkan ya. Jangan seenaknya maumu aja ya. Kau kira kau punya duit sebanyak itu tuh
kita nih orang miskin itu nggak bisa mendapat keadilan. Kau lihat ya, kalau nanti ini tidak sampai ke pengadilan ya, akan ku beberkan langsung, aku langsung menghadap ke Kajagung, biar kau paham ya. Tidak ada bisa yang menghalangin aku untuk masuk untuk mendapatkan keadilan, biar kau paham ya, Sinting. By the way, aku minta maaf ya untuk semua followersku, karena tadi beberapa storyku sebelumnya itu emosi. Ya, aku juga manusia kan. Jadi ketika ada yang membuat berita yang tidak benar, seolah-olah tuh aku mengkriminalisasi dia, padahal sebenarnya dia sendiri yang membuat dirinya seperti itu. Tidak ada yang mengkriminalisasi. Nah, uang dia masih banyak aja, makanya berani ngomong seperti itu. Kalau aku nggak punya duit, makanya aku nggak berani ngomong. Tapi karena dia ngomong seperti itu, ya udah, aku jabani dulu. Karena aku cuman bisa, kekuatan aku adalah meluruskan dengan media sosial aku. Kalau untuk dengan oknum, untuk bayar-bayar aku tidak bisa dan aku tidak mampu. Mohon maaf ya, mohon dimengerti semuanya. Kali ini model lembut aja ya, semoga tersampaikan lah ya. Kalau sebenarnya aku tidak tahu ada pergantian jaksa, tapi karena tadi kau ngomong di media adanya pergantian jaksa itu, jadi aku semakin curiga gitu. Loh, kok dia tahu ganti jaksa? Kan begitu ya. Yang tadinya tuh aku nggak tahu loh itu ganti jaksa. Kok bisa yang jaksa dulu kok jadi berubah jadi jaksa yang sekarang gitu. Itu aku sebenarnya nggak tahu. Dan aku ya legowo aja, biasa-biasa aja. Tapi karena omonganmu tadi yang kau bilang ada pergantian jaksa itu, setelah dilihat-lihat kok masuk akalku bahwasanya kau bener-bener Markusnya. Itu jaksa yang sekarang itu tuh dari Banten. Itu atas suruhanmu juga atau gimana? Banyak kali uang kau ya. Jadi selama ini kalau kalian bertanya, Dok, kenapa kok itu nggak ditahan? Kok itu kasusnya mandet? Ya itu aja, kau dengarkan itu semua penjelasan aku yang tadinya aku tidak bisa menjelaskan dan tidak mengerti menjelaskan, tapi dengan sendirinya aku bisa mengerti dan memahami dan aku menjelaskan. Ya, yang pertama, ya udah Markusnya dia. Ya jelas-jelas dia Markusnya. Kenapa? Karena bisa ada perubahan jaksa pun dia tahu. Nah, sekarang yang anehnya ya, penegak hukum nih, APH yang ada di kejaksaan. Harusnya ya kau itu malah memperhatikan korbannya. Aku nih korban loh, tapi kok bisa beralih kepada pelaku? Itu gimana? Ya mungkin karena aku nggak ada duit gitu. Ya udah, kau terima aja dulu itu ya, tapi nggak akan bisa ya, nggak akan bisa. Aku tidak akan diam. Ya, ingat itu, aku tidak akan diam. Aku akan mencoba untuk upaya hukum lain. Terima kasih.